Astagfirullah, itu sebelah gini betul. Itu berapa juga di Gerencia. Adanya kehidupan lain di dunia hingga saat ini masih menjadi misteri. Keberadaannya kerap kali menuai tanda tanya. Sebagian beranggapan itu hanya sebuah ilusi, namun tak sedikit juga yang mempercayainya. Hal-hal bernuansa mistis masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Keragaman manusia dengan adat istiadat yang berbeda sangat berperan dalam berkembangnya cerita-cerita mistis yang tercipta menjadi sebuah legenda urban. Berawal dari ketertarikan yang sama, kelompok orang di daerah Bandung membuat suatu komunitas dengan nama Wisata Mistis. Komunitas yang mengkhususkan diri mengunjungi tempat-tempat yang berbau mistis. Bisnis pertama kali terbentuk itu dari suatu forum. Di situ ada Gagasan Bandung, ada thread bernama Tempat Seram di Bandung. Forum itu sebelumnya membahas tempat-tempat seram di Bandung. Itu aja, cuman tempat dan tempat seramnya apa sih? Itu aja. Mitosnya yang di sana apa? Dari situ kita baca-baca ada listing, terus ada ide. Ayo dong kita jalanin aja tempat-tempat tersebut. Pertama kali tanggal 10 April 2011, kita pertama kali di salah satu SMA di Bandung. Waktu itu kita temanya karena belum ada konsep, kita seperti pemburu hantu aja. Jadi kita ke sana, foto-foto, udah pulang. Ya, habis dari sana baru kita jalan-jalan lagi, kita cuma menangkap apa foto-foto tersebut aja. Jadi tidak ada konsep-konsep seperti sekarang ini. Kalau tujuannya Wismith sendiri itu pada awalnya sebagai wadah para rekan-rekan, teman-teman untuk mendatangi atau jalan-jalan malam. Tetapi ke tempat yang memiliki urban legend atau tempat seram seperti itu. Jadi hanya lewat info mulut ke mulut, katanya, tapi tidak secara online dan secara nyata datang ke sana. Nah, kita memberikan suatu wadah, yuk kita bareng ke sana. Bagi siapa aja yang mau ikut, kita buktikan yang kata orang ini seperti A, B, C, dan D. Gitu. Apakah benar rumor tersebut atau gimana? Gitu. Nah, seperti jadi memuaskan rasa penasaran yang ada tentang tempat-tempat yang di-share di satu tweet yang dulu tentang tempat-tempat seram di Bandung seperti itu. Itu awal mulanya seperti itu. Kalau untuk anggota sekarang itu lebih dari, kalau secara offline dengan yang ini bisa dihitung lebih dari 500 orang. Dengan itu juga tersebar dari berbagai kota. Cuma kita pusatnya di Bandung. Biasanya kalau sebelum ekspedisi sih, kami biasanya ada dulu namanya pematangan wilayah. Sebelumnya, jadi jauh-jauh hari sebelum saat hari H, yaitu hari malam minggunya, saat ekspedisi, biasanya 1 minggu sebelumnya kita itu ada survei dulu ke tempat tersebut. Sebelum survei, kita tanya-tanya dulu, mengurusi surat perizinan segala rupanya. Sudah itu pada hari Rabu, kita kasih tahu ke anak-anak bahwa kita tuh ada survei ke tempat A, buat melaksanakan ekspedisi. Pengalaman mengunjungi tempat-tempat yang berbau mistis kerap membawa pengalaman baru dari hal-hal yang berbau misteri. Dalam wisata mistis, berpetualang di kegelapan malam, menjelajah tempat yang diyakini penuh fenomena supranatural menjadi ritual bagi mereka yang ingin merasakan keberadaan fenomena tak kasat mata. Sebelum kegiatan, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran dalam kegiatan malam ini.
Oke, saya kira kita langsung aja ya. Mari. Kalau ritual sih kita biasanya, kalau saat pelaksanaan ya, kita biasa aja jalan-jalan. Di sana kita ada penelusuran secara histori, sejarah tempat itu apa sih. Terus penelusuran secara metafisik, yang kasat mata dijelaskan oleh tim kita, oleh tim metafisiknya. Terus juga kadang ada interaksi langsung dengan makhluk astral yang ada di sana. Biasanya lakukan dengan mediumisasi. Sama bagi teman-teman yang penasaran sama tempat itu, ada di kita kasih segmen uji nyali. Kalau di kita meditasi biasanya. Kadang ada yang merasa terganggu, kadang juga enggak. Kalau waktu itu yang merasa terganggu, saya sih dengar dari temen. Waktu itu di Taman Angsia, kebetulan saya itu jadi mediator, jadi saya nggak tahu apa-apa. Pas saya dimasukin, katanya dia merontak, dia merasa terganggu. Dalam setiap ekspedisi, demi menjaga keamanan dan kelancaran wisata mistis, tim metafisik selalu dilibatkan. Jadi tugas metafisik itu menjelaskan dari segi-segi metafisik dari tempat-tempat yang kita lakukan ekspedisi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengantisipasi seperti yang tadi, kesurupan yang tidak diinginkan ya. Jadi agar-agar para peserta itu yang mengikuti ini ikut secara aman, safety. Syarat-syaratnya, yang paling pertama kita lihat kondisi setempat. Yang pertama, memungkinkan atau tidak. Yang kedua, kita lihat kondisi sang mediator, apakah dia sedang memungkinkan atau tidak. Dan ini salah satunya juga kita melihat juga apakah yang mau diajak kita komunikasi itu mau atau tidak. Untuk merasakan hawa sekitar dan untuk melihat jin-jin yang ada di sekitar tersebut, biasanya kami mengundangnya dengan dupa. Itu pun kalau ada, dan itu bukan kewajiban. Kalau ada, bakar supaya jin-jin yang ada di sekitar sana datang. Karena dengan wewangian biasanya suka tertarik. Di tempat tersebut ada satu pohon jati yang sangat besar sekali. Kalau di mata kita, mata normal ya, itu cuma terlihat seperti pohon biasa, tapi dari segi metafisik banyak sekali penghuninya, bahkan penuh. Dulu pernah ada terjadi kejadian ganjil di pohon tersebut. yakni ketika pohon itu mau ditebang, diratakan, pohon itu tidak bisa ditebang. Nah, kalau dari segi metafisik mungkin dilindungi oleh itu, karena mereka tidak rela rumah mereka hilang gitu, diratakan dengan tanah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada sejenis bunker, dan katanya di sana itu adalah tempat penyimpanan gudang-gudang senjata dulu waktu zaman perang. Yang di bunker itu ada sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya segini. Dan untuk komunikasi, saya tidak mengajak komunikasi terhadap beliau. Walau tanpa didahului proses pemanggilan roh alam gaib, kerasukan kerap terjadi pada para peserta yang mengikuti wisata mistis. Yang dirasa kayak ada tekanan berat di kepala, di sebagian leher gini, terus berat, panas, terus udara sekitar jadi panas, terus hawanya nggak enak, tiba-tiba udah kayak ada yang ngedobrak, kayak ada di batin itu kayak ngedobrak, jadi pikiran juga kemana-mana, jadi udah dia yang dominan gitu. Saya cuma dapat feeling gitu kan. Dia mau ngomong apa gitu, dapat feeling, terus saya tahan, tapi tetap aja susah buat komunikasi. Bilang jangan ganggu, agak susah juga sih.
Sebelum ikut wismis, saya tadinya nggak tahu ya kalau misalnya makhluk gaib itu yang dikatakan setan yang masuk dalam diri orang terus yang berupa ini yang wujudnya seperti manusia, itu saya kurang tahu kalau itu jin gitu. Jadi ternyata cuma satu jin doang yang menyerupai segala macam gitu. Jadi masuk ke sini jadi tahu semuanya. Terus supranatural yang tadinya saya coba-coba sendiri tapi nggak dapat di sini, ya sedikit banyaknya saya belajar satu persatu. Meski sempat kerasukan, tidak menghentikan Intan untuk tetap mengikuti wisata mistis. Karena dari kecil saya suka dunia-dunia yang istilahnya gaib gitu, terus menantang, jadi menantang menguji adrenalin juga gitu. Jadi kayak sesuatu yang unik lah, yang beda gitu. Berdiri aja kok bro. Berdiri aja kok bro. Kalau saya sendiri sebenarnya penakut. Justru ikut wisata mistis ini karena pengen memberanikan diri gitu, membuang rasa takut, tapi tetap aja takut. Kita tarik ular itu. Legenda urban penuh misteri dan terkesan menakutkan yang selama ini dihindari masyarakat, bagi anggota wisata mistis justru dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan semakin tertantang untuk terus mencari tempat-tempat angker dan menguak lebih banyak fakta di balik cerita yang beredar. Yang menarik itu ialah pada saat penelusuran, karena adrenalin takut bercampur di satu. Di situ perasaannya sangat-sangat mantap sekali. Pertama kesananya sih takut, tapi pas sudah ke dalamnya enak aja, nggak ada perasaan takut itu hilang. Jadi salah satunya itu melatih keberanian, dari rasa takut menjadi berani. Pengalaman tempat menurut saya paling angker itu di Gua Jepang. Waktu itu ekspedisinya kita lagi rame-rame ke Gua Jepang. Di situ badan terasa berat sekali buat melangkah. Nggak tahu kenapa, entah tekanannya atau gimana, dan situ juga bau-baunya sangat kuat kayak seperti bau bangkai. Pas kita melakukan penelusuran, di situ juga saya banyak melihat seperti bayangan putih terbang atau sosok cahaya. Di situ juga peserta juga mendapatkan perasaan yang takut seperti saya. Kalau waktu itu sih sama teman kebetulan pernah diajak. Jadi suruh menanyakan asal-usul mereka. Saat itu berinteraksi dengan Noni Belanda di salah satu SMA. Di situ disuruh menanyakan tragedi apa sih yang terjadi sama dia sampai dia meninggal, sampai gentayangan, segala rupanya ditanyain. Waktu itu jawabannya, kebetulan salah satu di ini, dia bilang, saya meninggal di sini karena bunuh diri. Penyebabnya itu waktu itu saya menunggu dia pacaran, tapi dia nggak disetujui sama orang tuanya. Kalau tempat yang paling menarik, Gua Belanda sama yang di Cimbelit itu. Cuman yang pertama kali ke Cimbelit nggak ada efeknya sih, nggak terlalu ekstrim kayak yang untuk kemarin ini, terakhir ini. Yang angker. Untuk di daerah Bandung, kebetulan saya kurang tahu daerah Bandung. Aslinya sih saya pengen ke Curug Nangka di Bogor. Curug Nangka karena banyak denger ini itu gitu, tapi saya juga belum pernah ke sana kan, katanya ada pasukan monyet atau apa juga saya lupa gitu, cuman pengen aja ke sana, kayaknya lebih menantang. Komunitas wisata mistis berharap sensasi wisata unik ini dapat menjadi hiburan dan wisata alternatif yang mampu menarik banyak wisatawan. Sebetulnya sikap mistis ini kan bukan merupakan sikap khusus orang Bandung. Kita orang Indonesia, apakah di dunia juga ada kegiatan-kegiatan mistis. Nah, kalau Bandung ini kan
mempunyai feature kota wisata. Untuk itu, untuk mendiversifikasi kegiatan wisatanya, kebetulan di Bandung juga banyak objek-objek wisata yang bisa dikaitkan dengan masalah-masalah mistis begitu. Nah, masalah mistis itu lalu menjadi sebuah industri kreatif ya. Nah, ini yang menurut teman saya, dengan kata lain harus ada peranan pemerintah untuk bisa menyadarkan, untuk melihat ini dari sisi yang baik dan sebagainya. Dulu kan juga ada wisata Gunung Kawi ya, wisata ke tempat-tempat pemakaman dan segala macam. Karena di situ berbaur dengan yang saya kata one stop shopping, jadi menikmati sesuatu bersama-sama. Nah, itu akan lahir dan ini akan terus ada. Setiap ada perubahan, itu peluang-peluang bisnis semacam ini akan terus ada di dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di Indonesia yang menurut hemat saya masyarakatnya masih transisi. Target kedepannya, ya moga kita ada konsep-konsep yang baru lagi dan juga kita akan memunculkan suatu inovasi-inovasi yang baru. Salah satu contohnya kita akan membuka suatu tour and travel with Miss nantinya, yang dimana kita akan memberi suatu kesempatan bagi para rekan-rekan atau para orang yang tertarik dengan kegiatan kita atau ingin berkunjung ke kota Bandung, khususnya ke kota yang memiliki urban legend, bisa nanti kita mewadahi itu kegiatan-kegiatan itu.